Somalia adalah negara dengan populasi unta terbanyak di dunia, dengan jumlah unta yang melebihi ratusan ribu ekor, mencakup sepertiga dari total populasi unta di dunia. Somalia juga terkenal karena tradisi sastra lisan yang kaya, sehingga dijuluki sebagai negeri para penyair. Para kepala suku bahkan memelihara penyair pribadi untuk menciptakan puisi-puisi pujian demi memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Ketika menyebut Somalia, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin yang terbayang adalah posisinya yang strategis di tanduk Afrika, atau mungkin para perompak Somalia yang sering menghiasi berita utama. Setelah pemerintahan Siad Barre tumbang, pemerintah pusat Somalia runtuh, dan seluruh negeri terjerumus ke dalam kondisi tanpa pemerintahan, dikuasai oleh para panglima perang dan konflik bersenjata. Wilayah barat laut Somaliland, wilayah tengah Puntland, serta negara Somalia Barat Daya di selatan, semuanya secara de facto merdeka. Meskipun negara ini secara nominal bersatu, kenyataannya terpecah belah. Karena itulah, Somalia sering disebut sebagai negara paling gagal di Afrika. Semua ini menciptakan lahan subur bagi bangkitnya perompak. Karena lemahnya kontrol negara, banyak nelayan yang kesulitan mencari nafkah beralih ke pembajakan kapal dan pemerasan. Yang lebih membuat marah, di wilayah laut tradisional milik nelayan Somalia, kapal penangkap ikan ilegal dari Eropa dan daerah lain menangkap ikan tuna dan ikan bernilai tinggi lain. Tidak hanya merampas sumber daya, tetapi juga membuang limbah beracun, sehingga menyebabkan bencana ekologi. Nelayan yang awalnya hanya berusaha melindungi diri, akhirnya didorong ke jurang menjadi bajak laut. Somalia memiliki garis pantai terpanjang di Afrika, membentang 3.300 km dan menguasai jalur lalu lintas penting Teluk Aden yang menghubungkan Samudra Hindia ke Laut Merah, terusan Suez hingga Laut Tengah. Perairan ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dan Somalia bagaikan kunci alami gerbang Laut Merah dengan posisi strategis yang setara dengan titik-titik penting dunia. Hal ini membuat para bajak laut memiliki banyak target untuk dijarah, sehingga menjadi mimpi buruk bagi industri pelayaran internasional. Pada masa kejayaannya, bajak laut Somalia didominasi oleh 4 kelompok besar: Garda Puntland, Relawan Penjaga Pantai Nasional, Kelompok Merka, dan kelompok bersenjata laut yang dikenal sebagai Pelaut Somalia. Mereka sering memakai perahu cepat yang disamarkan sebagai kapal nelayan, dilengkapi senjata seperti AK-47 dan peluncur roket RPG. Dengan taktik serangan kawanan, mereka mengepung kapal dagang, bahkan membajak kapal kargo untuk dijadikan kapal induk, sehingga memperluas jangkauan serangan. Setiap kali berhasil membajak, mereka sering menuntut uang tebusan jutaan dolar, sehingga menjadi kaya mendadak bukan mitos. Aksi internasional memberantas perompakan di laut telah diperkuat signifikan, sehingga aksi perompakan menurun drastis. Namun, sebagian perompak mulai beralih profesi, terlibat perlindungan penangkapan ikan ilegal, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, bahkan direkrut organisasi teroris. Kamu kira ceritanya berakhir di sini? Tidak. Kekacauan di Somalia tidak pernah benar-benar berhenti. Di balik mundurnya para perompak, justru kelompok ekstremis mulai bermunculan. Pada Februari 2025, Angkatan Laut Amerika Serikat melancarkan serangan udara terbesar dalam sejarah menggunakan kapal induk untuk menghantam target ISIS di Somalia, menjatuhkan lebih dari 125.000 pon bom ke wilayah sasaran yang mengejutkan dunia. Hal ini tidak hanya menyoroti gentingnya situasi keamanan di Somalia, tetapi juga kembali mengingatkan dunia bahwa wilayah ini bukan sudut terpencil Afrika, melainkan titik fokus strategis dalam perebutan pengaruh global. Dari jalur rempah-rempah di zaman kuno, perebutan kolonial, konfrontasi perang dingin, perang melawan terorisme, hingga persaingan koridor perdagangan baru, nilai geografis wilayah ini terus direkonstruksi dan dimanfaatkan. Lalu, sebenarnya seperti apa negara Somalia itu? Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajahi negara yang terletak di tanduk Afrika ini, yang memiliki pesona unik dan sejarah yang kompleks, Somalia. Kita akan menelusuri secara detail geografi, budaya, sosial ekonomi, sejarah, dan panorama kota-kotanya. Republik Federal Somalia, atau disingkat Somalia, adalah sebuah negara di Afrika Timur. Negara ini terletak di ujung paling timur benua Afrika, di semenanjung Somalia, berbatasan dengan Teluk Aden di utara, Samudra Hindia di timur dan selatan, Kenya dan Ethiopia di barat, serta Djibouti di barat laut. Mayoritas penduduknya adalah suku Somalia yang terbagi menjadi 2 kelompok besar, Samale dan Sab. Di antara keduanya, kelompok Samale mencakup lebih dari 80% populasi nasional dan terbagi lagi menjadi 4 klan utama, Darod, Hawiye, Isaak, dan Dir. Kelompok Sab terbagi menjadi 2 klan utama, Digil dan Rahan Wayne.
Bahasa resmi negara, Somalia dan Arab, sementara Inggris dan Italia juga banyak digunakan. Islam adalah agama negara, dengan Muslim 99% populasi. Seluruh wilayah Somalia didominasi dataran tinggi rendah yang landai, ketinggian lebih tinggi di tenggara dan lebih rendah di barat laut, membentuk pola kemiringan dari timur ke barat, dan bagian tengah lebih rendah. Sebagian besar wilayah negara beriklim gurun tropis, sedangkan barat daya beriklim sabana tropis. Suhu tinggi sepanjang tahun, udara kering, curah hujan sangat sedikit, rata-rata kurang dari 200 mm per tahun. Mogadishu adalah ibu kota Somalia, kota terbesar, dan pelabuhan utama, dengan penduduk lebih dari 2.800.000 jiwa. Terletak di tenggara Somalia, Mogadishu berada di pesisir barat Samudra Hindia, di wilayah aliran Sungai Shebelle, merupakan kota paling timur di antara kota-kota besar Afrika. Meski hanya berjarak 200 km dari garis khatulistiwa, iklimnya sejuk dan pepohonannya rimbun, menjadikannya tempat wisata di Somalia. Mogadishu adalah kota kuno yang telah berusia lebih dari 1.200 tahun dan merupakan salah satu permukiman paling awal orang Afrika di pesisir timur Afrika. Dalam sejarah, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan yang makmur, terutama sebagai pasar perdagangan kemenyan dan mur. Mogadishu memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk bangunan-bangunan seperti benteng Arab kuno dan masjid. Ekonomi Somalia terutama bergantung pada pertanian, peternakan, dan perikanan, sementara basis industrinya relatif lemah. Secara nasional, terdapat 8,2 juta hektar lahan yang dapat digarap, sekitar 13% dari total wilayah negara. Namun lahan yang sudah digarap hanya sedikit lebih dari 1 juta hektar. Tanaman pangan utama yang dibudidayakan meliputi jagung dan sorghum, sedangkan tanaman ekonomi utama adalah kapas, tebu, dan pisang. Hasil pangan tidak mencukupi kebutuhan sendiri, dan tanaman ekonomi utama digunakan untuk ekspor. Peternakan adalah pilar utama ekonomi Somalia, dengan nilai produksi peternakan menyumbang sekitar 40% produk domestik bruto, dan ekspor ternak menyumbang lebih dari 80% total ekspor nasional. Selain itu, Somalia memiliki sumber daya perikanan melimpah, terutama produk laut bernilai tinggi, seperti tuna dan lobster. Akibat kebijakan nasionalisasi yang berlebihan serta bencana alam, ekonomi Somalia mengalami krisis yang parah. Dengan dukungan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, Somalia menyesuaikan kebijakan ekonominya, sehingga perekonomian sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Akibat konflik internal berkepanjangan, produksi industri, pertanian, dan infrastruktur Somalia mengalami kerusakan parah, sehingga perekonomian runtuh. Setelah pemerintah federal Somalia didirikan 2012, upaya mulai difokuskan pengembangan infrastruktur, layanan publik, industri manufaktur, properti, dan bahan bangunan, sehingga perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.